Halo agan-agan yang budiman, sehatkah? Bahagiakah? Pastinya sehat dan bahagia kan? Oke, tanpa ini dan itu, kita akan langsung lanjut ke alur cerita di film ini. Cerita berawal dari seorang pria yang cacat fisik di bagian punggung, dan orang-orang pun memanggilnya dengan sebutan si bongkok. Si bongkok ini bekerja sebagai salah satu pemain sirkus di kota itu. Di setiap pertunjukan, malangnya si bongkok selalu dijadikan bulan-bulanan oleh pemain lainnya, hanya untuk mendapatkan bahan guyonan bagi penonton sirkus di tempat itu. Di lain sisi, ternyata si bongkok diam-diam menyukai salah satu pemain sirkus wanita di tempat itu. Dan wanita cantik yang disukai si bongkok bernama Lorelai. Di sela-sela waktunya sebelum mendapatkan giliran bermain sirkus, si bongkok selalu menyempatkan diri untuk mempelajari apapun yang berhubungan dengan sains kedokteran, khususnya tentang anatomi manusia, karena dia tertarik dengan ilmu pengetahuan itu. Di cerita ini, si bongkok akan bertemu seseorang pria, di mana si pria ini akan mengubah hidup si bongkok untuk selamanya. Sebenarnya si pria ini ada tujuan khusus kenapa ia datang ke tempat sirkus itu. Di saat Lorelai melakukan pertunjukan, tanpa dia sadari salah satu tali yang menyangga tubuhnya itu putus, dan dia pun jatuh terhempas ke tanah. Melihat wanita yang disukai jatuh terkapar di tanah, si bongkok pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Seorang pria yang sudah saya bahas di awal cerita tadi juga ikut untuk menolongnya. Setelah keduanya mengecek keadaan Lorelai, ternyata kondisi Lorelai pun cukup parah. Ada salah satu tulangnya yang patah dan mengakibatkan dia tidak bisa bernapas. Tiba-tiba saja si bongkok meminjam jam saku si pria itu. Ternyata si bongkok mempunyai cara untuk memperbaiki tulang Lorelai yang patah dengan jam saku itu. Dengan dibantu si pria itu, dia pun mencoba untuk memperbaiki tulang Lorelai yang patah. Akhirnya si bongkok pun berhasil dan Lorelai pun bisa bernapas kembali. Setelah Lorelai dievakuasi, si pria itu pun pergi meninggalkan sirkus. Tapi sebelum dia pergi jauh, si bongkok pun sempat bertanya tentang namanya. Dan pria itu bernama Victor Frankenstein. Kita panggil saja dengan nama Victor. Sebenarnya si pria ini adalah mahasiswa kedokteran. Setelah kejadian itu, buku-buku si bongkok yang pernah ia pelajari selama ini pun dibakar habis oleh teman-temannya sendiri, karena mereka tidak menyukai kalau si bongkok belajar tentang hal itu. Tidak sampai di situ saja, si bongkok pun dikurung di kandang macan oleh pimpinan sirkusnya sendiri. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba si Victor muncul dan melepaskan si bongkok dari kandang macan itu. Karena pimpinan sirkus itu memergoki dan melihat mereka, akhirnya pimpinan sirkus itu pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Di saat si Victor berlari, dia tidak sengaja menjatuhkan kantong merah miliknya. Kejar-mengejar pun terjadi, dan ada salah satu pemain sirkus yang terbunuh oleh temannya sendiri. Karena doa saya, mereka berdua pun berhasil meloloskan diri dari pengejaran para pemain sirkus itu. Dan si Victor pun membawa si bongkok ke rumahnya, dan dia pun langsung mengobati penyakit si bongkok. Setelah beberapa saat proses pengobatan selesai, akhirnya si bongkok pun bisa berdiri tegak, berjalan seperti orang-orang pada umumnya. Si Victor pun juga memberikan nama si bongkok sesuai dengan nama temannya yang telah mati, yaitu Igor. Dan sekarang kita panggil si bongkok dengan nama Igor. Setelah itu, dia pun membersihkan diri dan berkungkum berjam-jam di bak kamar mandi. Alhasil, inilah wajah si bongkok yang sekarang. Kita kembali ke tempat sirkus. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian pun menerjunkan dua petugasnya untuk memeriksa di TKP. Yang menangani kasus ini adalah Pak Turbin.
Dan di saat itu Pak Turbin pun menemukan kantong merah, di mana kantong merah itu adalah milik si Victor. Kita beralih ke tempat Lorelai, di mana dia masih dirawat di rumah sakit. Dan si Igor pun berada di sana untuk melihat kondisi Lorelai. Sesampainya di kantor, Pak Turbin pun menyuruh anak buahnya untuk membuka isi kantong merah itu. Dan ternyata isi kantong merah itu adalah salah satu bagian organ tubuh hewan sirkus yang baru-baru ini mati. Kita menuju Igor yang sedang asik mengutak-utak jeruan binatang yang Victor dapatkan dari beberapa tempat sirkus. Sampai di sini saya akan menjelaskan, sebenarnya si Victor akan membuat satu hewan yang terdiri dari beberapa organ dari jenis hewan yang berbeda. Kita kembali ke Lorelai, di mana dia sudah keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh seorang dermawan yang nantinya akan menjadikan Lorelai sebagai asisten pribadinya. Di satu malam, si Victor mengajak Igor untuk menghadiri suatu pesta. Di saat itu saya juga berada di sana. Tiba-tiba si Igor melihat sosok Lorelai di kerumunan pesta itu. Akhirnya si Igor pun bergegas untuk mengejarnya. Tidak membutuhkan waktu lama, si Igor pun segera menemukan Lorelai. Karena penampilan barunya, Lorelai hampir tidak mengenali dirinya. Keesokan harinya, si Lorelai mendapat undangan dari Igor untuk menghadiri acara presentasinya Victor. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka berdua pun menuju ke tempat aula kampus itu. Setelah semuanya hadir, termasuk Lorelai, si Victor pun akhirnya memperlihatkan hasil penemuannya. Inilah hewan jadi-jadian buatan Victor. Dan dia pun mencoba untuk menghidupkannya. Setelah beberapa saat, hewan itu pun bergerak dan hidup. Semua yang ada di situ pun terkejut melihat hal itu, termasuk orang ini. Dia adalah Finnegan, salah satu keluarga kaya di kota itu. Akhirnya hewan itu pun mengamuk dan berlari keluar dari tempat itu. Mengetahui hal itu, si Victor dan si Igor pun bergegas untuk mengejar dan menangkapnya. Karena tidak terkendali, si Victor pun akhirnya membunuh hewan itu. Finnegan yang tertarik dengan penemuan Victor, dia pun mengajak kerjasama Victor untuk membuat penemuan yang lebih hebat dari itu. Dan si Victor pun menerima tawaran dari Finnegan. Setelah mendapatkan informasi tentang binatang jadi-jadian itu, si Pak Turbin pun segera memeriksa aula kampusnya si Victor. Beberapa hari kemudian, Pak Turbin pun mendatangi rumah si Victor untuk menggeledahnya. Karena Pak Turbin tidak mempunyai surat penggeledahan, akhirnya Pak Turbin pun pergi meninggalkan tempat si Victor tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Bersama Igor, si Victor mulai membuat rancangan barunya yang lebih hebat dari yang kemarin, sambil menenggak air soju. Dan tiba-tiba Pak Turbin beserta rombongannya datang untuk mendobrak dan menggeledah rumah si Victor. Alangkah terkejutnya si Igor saat melihat sesosok mayat yang membeku di bagian dalam rumahnya si Victor. Dia pun bertanya kepada Victor siapakah mayat itu. Dan si Victor pun menjelaskan bahwa mayat itu adalah mayat si Igor, temannya yang telah lama mati, yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Pak Turbin yang berhasil masuk ke dalam dan tanpa sengaja melihat sosok mayat itu, akhirnya dia pun ingin menangkap si Victor dan si Igor. Karena si Victor memberontak, akhirnya mereka pun berbaku hantam.
Pak Turbin pun kalah dan mereka berdua pun kabur meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah Finnegan, si Igor pun menolak untuk membantu si Victor, dan si Victor pun pergi meninggalkannya. Karena si Igor sudah tidak berguna lagi, Finnegan pun akhirnya ingin mencoba untuk membunuhnya. Setelah itu, si Igor pun dilempar ke dalam sungai dan Finnegan pun meninggalkannya. Si Igor yang sudah tenggelam di dalam air, dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya si Igor pun berhasil menyelamatkan diri, dan setelah itu dia dirawat oleh Lorelai. Setelah terbangun dari pingsannya, si Igor pun bergegas untuk menyusul Victor dan menyelamatkannya, karena si Finnegan akan membunuhnya setelah dia berhasil dengan penemuannya. Lorelai yang mengetahui itu, sebenarnya dia tidak mengizinkan si Igor untuk pergi, tapi apa daya karena tekad si Igor, dia pun mengizinkannya, tetapi dengan syarat dia ikut bersamanya dan mengantar sampai ke tempatnya si Finnegan. Dan mereka pun menuju ke tempat Finnegan. Karena penjagaannya yang begitu ketat, akhirnya Lorelai mengalihkan perhatian agar si Igor bisa masuk ke dalam. Setelah Lorelai akan kembali pulang, tiba-tiba si Pak Turbin menghadangnya dari belakang. Dan Lorelai pun ditahan di situ. Setelah itu Pak Turbin menuju tempat si Finnegan. Dan si Igor pun berhasil masuk ke dalam ke tempat Finnegan dan memperingatkan Victor kalau si Finnegan akan membunuhnya, tetapi si Victor menghiraukannya dan melanjutkan misinya kembali. Sedikit penjelasan tentang penemuan Victor yang kedua. Dia menggunakan mayat manusia untuk media penemuannya ini. Mayat ini adalah mayat yang pernah dilihat oleh Igor dan Pak Turbin saat masuk ke dalam rumahnya si Victor. Dan untuk sumber tenaganya agar bisa menghidupkan mayat ini, dia memanfaatkan energi dari sambaran petir di situ. Seperti halnya dengan penemuan yang pertama, binatang jadi-jadian itu pun bisa hidup karena dialiri oleh sumber tenaga listrik. Setelah persiapan sudah maksimal, akhirnya si Victor mencoba untuk menghidupkan mayat itu. Dan akhirnya mayat itu pun bergerak. Tetapi karena tenaga listrik yang berlebihan, semua alat yang ada di situ akhirnya terbakar, hancur dan meledak. Dan Finnegan bersama temannya ikut menjadi korban dari efek ledakan itu. Mereka pun jatuh dan terbakar. Si Victor dan Pak Turbin pun terkejut melihat sosok mayat itu di hadapan mereka. Dan si Victor pun mencoba untuk mendekati mayat itu. Akan tetapi si mayat itu malah mencekik dan melempar si Victor. Melihat si Victor terlempar, akhirnya Pak Turbin menembaki mayat itu berkali-kali. Tetapi si mayat itu malah menggaplok Pak Turbin. Dia pun terlempar dan terbentur ke tandu bekas si mayat itu. Dan akhirnya Pak Turbin pun mati tersengat listrik dari tandu itu. Setelah itu si Victor pun menyerang dan mencoba untuk membunuh si mayat itu. Dan si Igor pun membantu dirinya dengan ikut menyerang si mayat itu. Mereka pun menyerang bergantian agar bisa menumbangkan si mayat itu. Karena mayat itu cukup tangguh, sampai-sampai mereka berdua pun kewalahan.
Karena si Victor mengetahui di bagian mana kelemahan si mayat itu, mereka pun menyerang bergantian tanpa henti. Karena ditusuk-tusuk tanpa henti, mayat itu pun mulai lelah dan tak berdaya. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa membunuh si mayat itu. Selesai pertempuran itu, si Victor pun pergi dan meninggalkan sepucuk surat untuk Igor, yang nantinya surat itu akan ditemukan oleh Lorelai yang juga datang ke tempat itu. Setelah itu, si Igor pun mencari si Victor kemana-mana, tetapi dia tidak menemukannya. Dan akhirnya Lorelai pun datang ke tempat itu, dan dia menemui Igor dengan membawa surat dari Victor. Melihat Lorelai, si Igor pun langsung memeluknya dan titik-titik. Setelah titik-titik, mereka berdua pun membaca sepucuk surat dari Victor. Dan inti surat itu adalah si Victor akan berpetualang, dan di saat nantinya dia membutuhkan Igor, dia akan mendatangi dan menemuinya sendiri. Dan si Victor pun menyuruh Igor untuk melanjutkan hidupnya seperti keinginannya sendiri. Dan selesai. Itulah rangkum alur cerita di film ini. Semoga semua agen-agen terhibur. Jangan lupa setelah makan minum susu supaya badan menjadi sehat dan kuat, agar bisa menerima pahit manisnya hidup ini. Dan selesai.